Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo semuanya, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang uji kompetensi kedua. Yang sebelumnya kita telah membahas uji kompetensi pertama yang berhubungan dengan BUMN dan BUMD. Nah, pada kesempatan kali ini kita semuanya akan membahas tentang BUMS. Nah, kalian juga sudah tahu bahwa BUMS itu kepanjangan daripada Badan Usaha Milik Swasta. Oke, kita langsung saja ke soal nomor pertama. Nah, di sini kita seperti biasanya kalau ada soal seperti ini kita baca dulu pertanyaannya. Ciri-ciri BUMS ditunjukkan oleh angka. Oke. Pertama, modal yang dimiliki berasal dari perorangan maupun persekutuan. Kedua, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, memproduksi barang dan atau jasa yang tidak diproduksi pemerintah. Yang keempat, mencakup sektor-sektor primer sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Dan yang kelima adalah kegiatan produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, yang termasuk ciri BUMS ditunjukkan oleh angka. Apakah A, 1, 2, dan 3? Apakah B 1, 3, dan 5? Wah, C-nya di sini nih. Apakah C 2, 3, dan 4? Apakah D 2, 4, dan 5? Apakah E 3, 4, dan 5 yang termasuk ke dalam ciri-ciri BUMS? Nah, ditunjukkan oleh angka. Benar sekali, yaitu oleh nomor 1 ya. Nomor 1, modal yang dimiliki berasal dari perorangan maupun persekutuan, lalu memproduksi barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh pemerintah, dan terakhir adalah kegiatan produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itu adalah tujuan ataupun ciri-ciri daripada BUMS, yaitu ditunjukkan oleh option B ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa keuntungan dan kerugian BUMS itu ditanggung oleh BUMS itu sendiri ya. Pemerintah tidak ikut andil dalam hal tersebut. BUMS umumnya memproduksi barang dan atau jasa pada sektor sekunder yang sifatnya melengkapi produksi pemerintah, karena sektor primer dipegang oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri BUMS ya yang tepat ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. BUMS mempunyai peran sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Maksud pernyataan tersebut adalah, berarti kita harus lebih jeli tentang peran BUMS nih. Tapi mempunyai kontribusi terhadap peran negara. Apakah A, BUMS menyumbangkan sebagian pendapatannya kepada pemerintah sebagai hibah untuk pembangunan? Apakah B, BUMS bekerja sama dengan BUMN untuk memberikan 20% pendapatannya kepada pemerintah? Apakah C, BUMS merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah? Apakah D,
BUMS, BUMN, dan BUMD telah melakukan jual beli aset dengan pemerintah? Apakah E. BUMS telah membeli aset negara sehingga harus membayar uang kepada pemerintah? Nah, terkait dengan peran BUMS yang berkontribusi terhadap negara, yaitu tepatnya ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh jawaban option C, bahwa BUMS merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Ya, jadi BUMS atau perusahaan termasuk wajib yang harus mengeluarkan pajak kepada negara. Makin banyak BUMS yang didirikan, makin besar pajak yang dibayarkan pada negara, sehingga pendapatan negara itu bisa meningkat tentunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, seperti bentuk BUMS lain, perseorangan, perseroan, ini harusnya perseroan, karena di bawahnya di pertanyaannya adalah perseroan. Seperti bentuk BUMS lain, perseroan juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan perseroan adalah apakah A. biaya produksi lebih rendah karena jumlah dan jenis produksi sedikit? Apakah B. risiko utang dan kerugian lebih ringan karena ditanggung bersama? Apakah C. lebih mudah mendapatkan kredit dari bank untuk menambah modal? Apakah D. saham dapat diperjualbelikan sehingga memungkinkan perubahan pemilikan perusahaan? Apakah E. pemilik perusahaan mudah mengambil keputusan dan mengelola perusahaan? Nah, di sini kelebihan daripada perseroan ditunjukkan oleh option yang mana? Iya, yaitu kelebihan daripada perusahaan perseroan itu ditunjukkan oleh option yang D. Saham dapat diperjualbelikan sehingga kemungkinan perubahan pemilikan perusahaan itu akan berubah, ya, sesuai dengan penanam saham terbanyak atau tertinggi, sehingga itu yang akan menggantikan pemilik saham sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi saham yang dimiliki perseroan ini dapat diperjualbelikan sehingga memungkinkan perubahan pemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, saham perseroan merupakan modal dalam mendirikan usaha. Nah, jadi option yang A, option yang E, option yang B dan C itu bukan perseroan. Kalau kita runut, ya, option A dan E itu merupakan perusahaan perorangan. Jadi yang A dan E ini perorangan, ya. Sedangkan yang B itu adalah termasuk firma, dan yang C ini termasuk persatuan komanditer atau CV, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, penjelasan yang tepat mengenai pengelolaan perusahaan perorangan tampak pada pernyataan. Apakah A. Pak Andi menjalankan usaha rumah makan dibantu beberapa karyawan di daerahnya? Yang B. Pak Aris dan Pak Bani menanggung bersama utang bank untuk mengembangkan usaha. Yang C. Pak Abdul bertanggung jawab lebih besar atas kemajuan usaha bersamanya karena ia sekutu aktif. Apakah yang D. Pak Nana meninjau kembali penggunaan uang perusahaan karena terjadi kerugian? Option yang E. Pak Deden bertugas mengurus surat izin. Dan ke atas kayaknya nih untuk layoutnya. Nah, surat keluar di perusahaan amanah. Oke, yang manakah yang termasuk ke dalam pengelolaan perusahaan perorangan? Ya, yang tepat itu ditunjukkan oleh option yang mana? Iya, benar sekali. Perusahaan perorangan ini ditunjukkan oleh option yang A. Pak Andri menjalankan usaha rumah makan dibantu beberapa karyawan di daerah. Jadi perusahaan perorangan itu ya perusahaan yang dimiliki oleh pribadi, gitu ya. Jadi perusahaan perorangan perusahaan yang relatif kecil
jumlah dan jenis produksinya terbatas, jumlah tenaga kerjanya terbatas, dan masih menggunakan teknologi sederhana. Contoh dari perusahaan perorangan selain rumah makan ya, bengkel, salon, laundry, ya, toko kelontong. Nah itu adalah usaha daripada usaha perorangan. Nah usaha warung makan milik Pak Andri gitu ya, termasuk perusahaan perorangan, dan usaha Pak Andri dikelola sendiri dengan bantuan karyawan. Oke, kita menuju soal nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, dalam menjalankan usaha, seorang pengusaha sebaiknya melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu. Terdapat beberapa aspek dalam studi kelayakan usaha menyangkut dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat sekitar akibat adanya usaha tersebut. Nah, salah satunya adalah apakah A, aspek hukum, apakah B, aspek keuangan, apakah C, aspek teknis dan teknologi, apakah D, aspek pasar dan pemasaran, apakah E, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, aspek studi kelayakan ya yang ditimbulkan dalam masyarakat sekitar dari ilustrasi tersebut menunjukkan aspek apa? Iya, benar sekali. Itu berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, studi kelayakan usaha itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko bisnis. Ya, setiap bisnis itu memiliki tingkat resiko yang relatif, ya, yang akan dihadapi kelak, gitu ya. Dalam studi kelayakan usaha terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan tentunya agar pelaksanaan studi kelayakan usaha tepat sesuai dengan tujuan, diantaranya aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek ini harus diperhatikan karena menyangkut dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat atas usaha yang dijalankannya. Oke, itu yang bisa kita bahas dalam uji kompetensi kedua tentang BUMS, dan untuk nomor 6 sampai nomor 10 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. See you.